Smart People semuanya, selamat siang. Apa kabar Smart People? Mungkin nih ada Smart People yang lagi work from home, atau lagi ketemu klien di luar, atau lagi masak, atau nunggu makan siang. Semoga Smart People di sini semuanya sehat selalu, bahagia selalu, dan yang lagi bad mood segera good mood ya, dan tetap semangat buat jalanin aktivitas yang hari ini dan juga ke depannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hayanis Dias Pawestri, biasanya dipanggil Dias. Saya sebagai host yang akan menemani Smart People untuk berbincang dengan narasumber keren kita pada siang hari ini. Dengan memperingati Hari Buku Nasional itu sebenarnya penting banget nih Smart People buat kita itu sadar, menyadari gitu ya, pentingnya minat baca buku untuk semua orang agar kita tercipta masyarakat yang berkualitas dan juga kehidupan yang lebih baik gitu ya. Baik Smart People, mungkin nggak perlu berlama-lama, kita undang saja Mbak Hestia, seorang join dengan kita. Oke, halo Mbak Hestia, siang Mbak Hestia. Halo, selamat siang Smart People, selamat siang Mbak. Dias, perkenalkan Dias Mbak. Halo, salam kenal Mbak Dias. Salam kenal juga Mbak Hestia, salam hangat dari Smart People yang ada di sini. Apa kabar Mbak Hestia? Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Dias, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, saya dan teman-teman Smart People di sini semoga baik terus deh ke depannya ya. Mbak Hestia, baik Mbak Hestia, thank you banget nih udah join dan udah nyempetin waktunya pada siang hari ini ya Mbak Hestia. Jadi sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, kita mau bincang-bincang nih terkait dengan manfaat literasi digital dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman Smart People nih yang lagi nonton, lagi standby, perkenalkan, ini adalah Mbak Hestia. Mbak Hestia, beliau merupakan seorang penggiat media sosial atau bisa dibilang bookstagram yang rajin menyuarakan tentang buku dan aktivitas membacanya yang menarik di Instagram. Nah, buat teman-teman Smart People yang belum tahu bookstagram itu apa, nanti akan di-share sedikit nih mungkin sama Mbak Hestia itu tentang bookstagram. Dan mau yang langsung nanti boleh cek-cek juga terkait bookstagram itu apa, silakan. Nah, buat Smart People, kalau tahu juga Mbak Hestia ini merupakan founder dari akun Instagram @bacabareng.sbc yang pasti followersnya udah banyak banget, silahkan di follow akunnya. Kira-kira sejak kapan sih Mbak Hestia ini tuh seneng baca dan bagaimana sih Mbak Hestia tuh muncul ide menyuarakan cinta buku dan juga membaca di Instagram? Oke, jadi aku suka baca awalnya karena keluarga. Karena kebetulan orang tua aku kedua-duanya membaca. Aku berada pada generasi yang masih ini ya mengalami koran cetak ya Mbak ya. Kalau zaman sekarang kan semua informasi digital, ada di ponsel, di laptop, di tablet gitu. Nah, kalau aku karena masih mengalami koran cetak gitu. Jadi aku tahu melihat orang tuaku baca koran di pagi hari, lalu mereka lanjutkan lagi kegiatan baca di malam hari. Jadi karena aku besar dengan kondisi membaca adalah sesuatu yang setiap hari aku alami, akhirnya sampai aku besar, aku merasa itu nyaman banget. Nah, rupanya waktu aku keluar dari rumah ya, dalam artian ya udah nggak lagi tinggal di rumah, kebetulan aku dulu di Surabaya. Terus sekarang Oke. karena pekerjaan aku pindah ke Jakarta. Jadi ketika aku udah pindah gitu ya, nggak lagi bersama orang tua, nggak di rumah gitu. Ternyata aku melihat, oh kegiatan membaca itu belum jadi sebuah kegiatan yang bisa dianggap leisure atau menyenangkan atau senang-senang gitu. Mungkin belum banyak yang mengira kalau membaca itu bisa sama menyenangkannya dengan nonton film atau mungkin duduk-duduk di taman, mungkin apa namanya jajan es kopi gitu. Nah, maka dari itu gimana cara biar orang kenal ya? Nah, aku kan sekarang udah berada pada era di mana kita bermedia sosial gitu. Nah, dengan adanya Instagram salah satunya ya kanal-kanal seperti ini, ya udah aku manfaatkan untuk posting-posting tuh buku-buku yang tadi kayak Mbak Dias bilang, nggak cuman review bukunya aja, tapi kadang-kadang aku juga posting ketika misalkan aku lagi baca buku entah dia kamar kosan atau lagi di kantor atau mungkin lagi di taman gitu. Jadi aku ingin mempengaruhi nih, oh membaca tuh menyenangkan banget loh, gitu sih Mbak.
Oke, seru banget ya Mbak Hestia nih. Emang aku juga termasuk generasi yang ada di situ tuh Mbak Hestia. Jadi dulu senang baca koran, majalah-majalah bobo gitu-gitu ya Mbak. Terus suka Betul. kumpulin komik dan apa novel-novel sih kalau aku dulu. Tapi sekarang ini memang ngerasa jadi kayak karena udah nggak ada itu ya Mbak. Jadi ngerasa kayak oh udah jarang banget nih baca buku ternyata ya. Jadi fokusnya ke literasi-literasi digital tadi atau ke e-book Ya. dan lain-lain. Nah Mbak Hestia, kalau menurut Mbak Hestia sendiri nih, apa sih dampak yang dirasa sama Mbak Hestia secara personal dari hobi membaca dan ketertarikannya dengan buku Mbak Hestia? Manfaat ya Mbak ya? Atau good impact ya? Yes. Salah satunya ya, aku merasa lebih resourceful dalam artian karena aku kan dari zaman sekolah gitu, terus kemudian kuliah dan sekarang aku bekerja tidak di Surabaya gitu, tidak di kampung halaman. Aku merasa dengan membaca memberikan aku pengetahuan secara umum gitu. Kayak kita kalau masih teman-teman atau smart people masih rajin rajin baca koran gitu ya, kan kita jadi update dengan info terkini gitu. Yang paling gampang misalkan seperti ini ya kita tahu oh kemarin ternyata pemerintah bilang PPKM masih dilanjutkan. Nah, hal-hal seperti itu tuh trivia-trivia kecil tuh bisa banget untuk jadiin semacam small talks. Jadi kayak apa ya, basa-basi gitu lah ya kalau Betul, kita mau betul, kenalan betul. sama orang gitu kan. Misalkan aku ketemu Mbak Dias gitu di salah satu event, tapi kan mungkin ya ujuk-ujuk langsung nodong dengan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Biasanya kayak selamat siang Mbak Dias. Wah gimana Mbak kemarin PPKM dilanjutin kantor Mbak Dias gimana nih? Nah kayak gitu kan enak ya. Ya. Nah itu yang aku alamin sih. Jadi untuk bisa membangun komunikasi dengan entah itu kolega, teman kuliah, atau misalkan kayak karena sudah bekerja ya sekarang aku dengan misalnya klien gitu ya. Jadi lebih gampang dan lebih smooth gitu lah. Nah itu yang aku alami sekarang gitu sih Mbak. Oke, jadi lebih lebih dapat feelsnya ya terkait update berita terkini atau ada topik-topik menarik gitu ya Mbak di luar seperti Betul. apa gitu. Iya, iya. Oke. Nah, apa Mbak Hesti nih aku mau tanya, kedekatan dengan buku dan membaca ini itu kira-kira cukup beri apa ngasih pengaruh nggak sih Mbak Hesti terkait dengan perubahan pola pikir, pengambilan keputusan atau secara sikap itu akan berpengaruh nggak sih Mbak ke seharian dari Mbak Hesti? Oh, tentu Mbak. Karena kalau misalkan teman-teman atau smart people tahu ya, sebagian besar itu kan buku dibagi jadi dua genre gitu. Buku fiksi kayak kita baca novel gitu ya, sama non fiksi misalkan baca buku-buku apa namanya self help atau buku-buku motivasi gitu. Kalau kita baca buku fiksi atau novel itu kita lebih terasah empati sama simpatinya. Jadi misalkan, karena kan kita nggak selalu merasakan pengalaman yang sama gitu. Dengan kita baca buku-buku fiksi atau novel, kita jadi tahu, oh ternyata rasanya menjadi seseorang yang bekerja sebagai misalkan banker itu seperti ini ya ternyata. Bekerja sebagai misalkan kuli di sebuah tempat gitu kayak gini ya, hanya berkat dari kita baca. Sedangkan kalau kita baca non fiksi, nah itu buat aku pribadi ya Mbak untuk yang umur-umur sudah mulai bekerja secara penuh waktu gitu ya profesional gitu wah itu sangat membantu untuk meningkatkan karir, meningkatkan performa gitu. Karena kita jadi tahu misalkan yang paling gampang adalah gimana caranya supaya dalam satu minggu sama hari kerja bisa efektif untuk kita mengerjakan semua proyek dengan deadline-deadline-nya misalkan kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kita juga semakin rajin dan konsisten lah ya nggak rajin-rajin banget gitu kan konsisten gitu untuk baca nantinya otomatis pola pikir kita juga jadinya memikirkannya nggak cuma dari sisi kita tapi juga wah kalau misalkan bos aku minta mengirimkan email jam sekian gitu kira-kira etis nggak ya oh ternyata kita punya empati itu tadi gitu atau misalkan wah bos aku lebih senior usianya, mungkin beliau akan lebih nyaman kalau laporannya dicetak aja, nggak lewat email. Kita jadi punya pemikiran seperti itu, nggak cuman ngelihat kayak, ah masa sih di zaman digital gini nggak mau pakai apa nggak mau pakai email atau nggak mau dikirim via WA misalnya kayak gitu. Tanpa kita menyadari bahwa oh kita perlu nggak berempati dengan lawan bicara kita atau dengan siapa yang lagi kita ajak kerjasama gitu. Dan itu ternyata panjang banget Mbak kalau ngomongin sampai yang namanya pengambilan keputusan gitu. Karena tiap hari kan kita keputusan ya Mbak ya. Segampang misalkan mau komentar gitu di media sosial dengan banyak berita, macam-macam berita yang kita konsumsi gitu ya di media sosial, pasti pinginnya
aku pingin komentar juga. Nah, kalau kita membaca, misal kita jadi tahu mana yang sebaiknya komentar itu disimpan di dalam diri kita dan mana yang boleh atau ya masih masih wajar lah ya untuk kita post gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Oke, seru ya, menarik ya Mbak Hestia, apalagi kalau tadi apa terkait dengan beberapa macam buku non fiksi atau mungkin untuk generasi yang di bawah lagi mungkin ada yang suka komik atau apa gitu ya. Berarti kan sebenarnya tipikal orang dari baca itu akan beda-beda dan kelihatan ya Mbak Hestia akan seperti itu. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak Hestia, teman-teman smart people di sini mungkin juga mau tahu Mbak Hestia sendiri kira-kira suka bukunya tuh suka baca buku apa sih Mbak Hestia? Oke, ini pertanyaan sulit ya, karena aku bertumbuh dengan buku, Mbak. Jadi setiap fase dalam kehidupanku, aku punya genre tertentu yang sedang aku pingin baca banyak banget gitu. Kalau di masa kecil, zaman-zaman SD, SMP, SMA, wah itu isinya kayak tadi Mbak Dias bilang kan, oh novel gitu ya, yang isinya bikin kita jadi kayak berasa pergi kemana gitu, padahal badannya cuma di kamar kayak gitu. Atau buku-buku yang wah ternyata ada ya soal apa namanya kekuatan-kekuatan magic gitu, kekuatan-kekuatan super power kayak pahlawan-pahlawan nah, kayak gitu. Tapi sekarang ketika aku sudah mulai waktu itu ketika kuliah sampai sekarang berkarir secara profesional yang aku baca kebanyakan adalah gimana caranya biar bisa karir aku itu apa ya lebih lebih baik lah ya bisa dibilang kayak gitu yang oh jadi gimana sih public speaking yang baik, caranya gimana sih buat bisa presentasi yang baik, komunikasi jangan dibilang ya kalau misalkan orang yang profesional tuh udah jago komunikasi gitu. Aku sendiri masih belajar banget gitu. Jadi aku juga baca tuh buku-buku soal komunikasi, rapat tuh gimana, kalau misalkan komunikasi dalam bahasa Inggris itu ada tata krama yang seperti apa. Sejujurnya aku baca itu gitu sekarang. Jadi kalau Mbak Dia tanya buku apa yang aku suka, nah itu tergantung fase-fasenya tuh Mbak. Gitu. Oke, oke, tergantung tujuan fase kita juga seperti apa. Memang untuk Iya. ini ya, yang jelas seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal, memang dengan baca buku ini buat meningkatin kualitas kita juga gitu ya Mbak Hestia maksudnya ya. Iya, Jadi teman-teman smart betul. people di sini juga mungkin ada yang mau diasah terkait skill apa, silakan baca buku ini, atau ada yang pengen tahu tentang kehidupan atau apa, silakan baca buku ini, tergantung dari fase-fase kehidupan sehari-harinya juga pasti akan berbeda gitu ya Mbak Hestia ya. Bener-bener. Oke, seru, berarti Mbak Hestia ini udah banyak banget nih baca buku ya. Udah macem-macem buku kayaknya Mbak Hestia ya udah baca nih. Oke. Tapi masih tetap harus belajar sih Mbak Dias karena kalau aku boleh menambahkan ya Mbak semakin kita menikmati membaca terus tenggelam lah ya tenggelam dalam bacaan itu rasanya makin pingin banyak baca dan kayak ngerasa wah ternyata saya ini masih butiran debu gitu masih belum apa-apa. Aku kurang lebih sih ngerasa kayak gitu. Keren banget nih Mbak Hestia nih buat contoh teman-teman smart people di sini yang mungkin atau kayak saya juga yang bacanya mungkin masih kurang, teman-teman smart people jadi ada motivasi nih buat baca karena ternyata baca itu juga tadi akan mempengaruhi apa kualitas atau apa sih yang perlu kita tingkatin atau apa sih yang perlu kita pelajarin dari kehidupan gitu ya Mbak Hestia. Nah, sekarang kita coba bahas lebih dalam nih sama Mbak Hestia ya. Kira-kira bagaimana sih aktivitas membaca buku ini dikaitkan dengan literasi digital? Jadi untuk smart people yang belum familiar sama apa literasi digital itu apa, mungkin saya bisa sampaikan sedikit terkait dengan literasi digital itu apa. Jadi literasi digital itu yang bisa saya sampaikan itu pengetahuan atau serta kecakapan pengguna itu untuk memanfaatkan media sosial secara bijak, cerdas, cermat, dan juga tepat sesuai kegunaannya gitu ya. Jadi kan mungkin teman-teman smart people di sini juga banyak ya pengguna media sosial. Gimana sih kita bijak buat menggunakan media sosial? Jangan sampai banyak juga fenomena netizen tuh yang suka komen atau posting gitu ya di Instagram, melontarkan opini-opini yang bahkan kita tuh belum tahu kadang informasi itu benar atau enggak gitu ya. Jadi gimana caranya kita memahami informasi itu secara implisit ataupun eksplisit. Nah, kita mau bahas nih kali ini Mbak Hestia, kira-kira kaitan fenomena ini dengan apa minat baca itu seperti apa gitu ya Mbak Hestia. Mungkin bisa bantu kita juga bisa bijak buat bermedia sosial gitu. Nah, Mbak Hestia nih kalau menurut Mbak Hestia sendiri, pandangan literasi digital menurut Mbak Hestia itu apa sih Mbak?
Oke, kalau ngomongin literasi digital tadi sebenarnya Mbak Dia udah ngasih tahu panjang lebar gitu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, karena kita tiba-tiba apa namanya masuk ke dalam era di mana semuanya adanya online gitu, semuanya pakai digital tadi ya. Informasinya adanya di handphone atau di laptop atau di tablet gitu. Nah, cuman karena kita bisa bersembunyi di balik account-account yang mungkin bisa dibilang ada yang akunnya anonim, username yang nggak pakai nama aslinya, misal atau bahkan profile picture-nya bisa pakai profile picture macam-macam gitu, nggak harus fotonya sendiri. Ada perasaan nyaman untuk misalkan melontarkan opini-opini yang tadi Mbak Dia sudah ngomong belum tentu benar atau hoax atau opini-opini yang merupakan ujaran kebencian atau hate speech gitu. Ketika kita punya kemampuan berliterasi digital, nah smart people bisa tahu nih, oh kira-kira kalau saya bisa mendeterminasi ya saya melontarkan ujaran itu kira-kira saya bakal gimana ya? Apakah saya nanti akan mendapatkan balasan kurang lebih hate speech juga atau misalkan malah merasa wah nggak apa-apa. Nah orang yang punya literasi digital dia tadi saat hubungan sangat baca dia punya empati. Jadi sebelum dia kirim send, upload atau post gitu dia akan baca ulang komentar ini perlu nggak ya saya utarakan? Komentar ini menyakiti orang lain nggak ya? Komentar ini apakah banyak sekali determinasinya. Jadi kalau boleh dikatakan nggak langsung cepet-cepet atau bahasa gaulnya FOMO ya, fear of missing out gitu. Ada misalkan yang baru-baru ini mungkin mungkin Mbak Dias juga mengikuti beritanya ada artis dari Indonesia yang kemudian diam-diam tanpa berita menikah gitu. Wah, ramai kan itu ya jagat berita memberitakan Betul, betul. pasangan suami istri baru ini gitu. Mungkin kalau misalkan Mbak Dias atau smart people di sini sempat browsing-browsing, mungkin ada akun-akun yang melontarkan ujaran kebencian. Tentu saja kalau misalnya kita berempati tadi ya berkat tadi kita punya minat baca, kita mau baca buku-buku fiksi sama novel-novel, kita coba meletakkan diri kita dalam sepatu kalau pas hari kebahagiaan saya nih, hari saya menikah gitu ya, tiba-tiba ada yang komentarnya nggak enak, saya seneng gak sih? Nah, dengan kita coba reverse tadi itu ya, reverse cara berpikir, kita oh ya udah deh saya urungkan niatnya nggak usah saya komen seperti itu mungkin mungkin saya iri aja melihat oh ada pasangan bahagia sedang menikah gitu jadi dengan kita punya tadi ya literasi digital kita punya empati kita bisa seenggaknya menahan diri gitu dari komen-komen yang inginnya kayak bahasanya kayak pingin ngebully gitu kali ya mbak ya bully pingin nyindir gitu pingin julid lah kalau bahasa orang-orang sekarang Bahasa ya sekarang ya. iya ditahan-tahan dulu gitu. Oh, terus aku baik lagi sama Mbak Dias. Jadi Oke. yang satu lagi tuh Mbak soal hoax gitu ya. Kalau soal hoax ya mungkin smart people juga pasti sangat familiar karena belakangan-belakangan ini apalagi terutama sejak kita pandemi selalu ada informasi-informasi terkait virus ya kan. Nah, gimana caranya biar kita nggak termakan hoax? Pastikan bahwa yang teman-teman ikuti itu adalah akun-akun yang memang misalkan terpercaya gitu. Kemudian cek juga kanal beritanya. Apakah kanal berita yang memang teman-teman percayai? Aku yakin juga di sini smart people pasti mengikuti kanal-kanal berita tertentu ya yang mereka sudah percaya gitu. Karena oh reputasinya sudah baik misal atau memang terbukti menyiarkan informasi-informasi yang sudah teruji atau benar. Jadi kalau misalkan dapat forward gitu ya Mbak dari WhatsApp group misalkan jangan langsung percaya terus langsung di forward lagi ke WhatsApp grup berikutnya tapi dibaca dulu oh sebenarnya dari mana apakah kanal beritanya terpercaya apakah misalkan nama penulisnya misalkan kalau kita coba cek di Google apa akuntabilitasnya bisa terpercaya atau tidak nah, kurang lebih 2 poin itu Kak ya. Oke, oke, iya sih. Kadang kita suka terima WhatsApp atau terima broadcast gitu ya, kayak udah, oh iya, wah ini atau apa, jadi langsung ya, langsung kirim forward lagi. Akhirnya yang kita nggak bisa nyaring itu sendiri. Kadang seperti itu mungkin teman-teman kayak gitu ya, Mbak Hestia ya. Nah, Mbak Betul. Hestia, tadi kan Mbak Hestia apa sudah menjelaskan pandangan terkait dengan literasi digital. Kira-kira ada dampaknya nggak sih Mbak Hestia terkait dengan membaca buku sama apa literasi digital ini?
itu saling berkaitan ya Mbak ya. Kalau ngomongin minat baca sama literasi digital, karena literasi digital itu awalnya adalah dari kemampuan berliterasi. Kalau misalkan smart people nanti misal habis acara ini mau browsing, literasi itu luas sekali. Nggak cuma bisa baca atau bisa menulis, tapi juga bisa berhitung. Seperti mungkin teman-teman ketika masih di bangku sekolah dasar ya, pelajaran matematika waktu awal-awal, tahu cara penjumlahan, pengurangan, pembagian perkalian itu juga termasuk dalam kemampuan berliterasi. Nah, selain itu juga tahu caranya untuk memparafrase atau membahasakan kembali informasi yang didapat untuk disesuaikan dengan konteks. Balik lagi ke soal literasi digital. Ketika kita berada pada dunia digital seperti sekarang, pesan yang kita terima kadangkala itu lepas dari konteks aslinya. Ini kalau misalkan smart people pernah apa ya kepo-kepo beberapa akun-akun yang memang menyebarkan informasi gitu. Kadang-kadang cuma kasih potongan-potongan cerita, tapi nggak kasih tahu keseluruhan konteksnya. Oh, kenapa kok ada pemberitaan misalkan macet karena libur panjang, terus kemudian amit-amit ya ada kecelakaan misal seperti itu. Orang-orang langsung komennya banyak. Udah tahu libur panjang, kenapa ke misalkan ke gitu? Kan nggak tahu. Nah, kita jangan sampai terpancing gitu Mbak. Kalau kita punya minat baca, kita akan coba cari tahu dulu. Bentar, ini kecelakaannya memang benar-benar karena padatnya puncak atau misalkan ada tumpahan minyak kah karena ada tergulingnya sesuatu misal seperti itu. Jadi itu saling berkaitan. Kalau kita bisa memilah-milah, kita tahu gitu ya cara apa namanya cara membaca informasinya. Nah, itu kita kayak udah punya bekal gitu supaya nggak terseret arus, terus nggak apa namanya nggak FOMO. FOMO itu soalnya nggak cuma masalah incip-incip makanan enak aja smart people, tapi juga komen biasanya ya kayak iya kan kayak aku juga tahu si A harus kah ya udah aku posting juga. Tapi tunggu dulu, menurut kita perlu nggak sih kita mengomentari si pasangan bahagia tersebut? Gitu, Mbak. Oke, bener-bener kadang apa yang jadi FOMO jadi ikut-ikutan juga ya Mbak Hestia ya. Oke, oke, Mbak Hestia nih, mungkin tadi udah dijelasin ya terkait dengan apa pandangan tentang literasi digital dan dampaknya Mbak Hestia. Nah tadi juga kita apa udah sempet denger tuh apa dampak negatifnya juga ya Mbak Hestia. Kira-kira nih Mbak Hestia kalau boleh tahu dikasih tips dan trik dong Mbak Hestia untuk meningkatkan minat baca dan juga ketertarikan dengan buku itu seperti apa, karena generasi sekarang mungkin ya Mbak Hestia pasti banyak juga yang lebih mungkin ada yang ke hobinya penonton film atau hanya sekadar mungkin scrolling media sosial. Nah boleh juga nggak Mbak Hestia dikasih tipsnya, kira-kira boleh apa nyempetin waktunya untuk mungkin weekend baca buku atau seperti apa, boleh di Ya. sharing nggak Mbak Hestia? Oke, nah tadi Mbak Dia sebenarnya udah bilang sih, jadinya konsisten ya, misal kayak di akhir pekan atau di tanggal merah gitu ya, kita memang punya waktu untuk membaca. Nah, jadi kalau dari aku yang pertama, teman-teman atau smart people, jangan jangan punya pemikiran kalau membaca itu hanya untuk belajar. Membaca itu fungsinya banyak banget, belajar hanya salah satu dari fungsinya gitu. Membaca bisa menjadi sarana untuk kita senang-senang itu tadi, baca novel, baca komik, baca majalah anak-anak misal, atau baca majalah yang berhubungan sama hobi kita gitu. Itu sesuatu yang bisa disebut sebagai leisure activity. Terus yang kedua, membacalah dari apapun yang bikin kita tertarik. Misal, oh lagi seneng nih sama masalah kesehatan, ya udah mulai aja dari yang namanya kesehatan. Entah kesehatan misalkan, mungkin ini kebetulan aku sama Mbak Dia sama-sama perempuan, misal kita kan perhatian banget sama skincare, ya nggak Mbak? Jadi jadi kayak kepo-kepo dulu nih, wah skincare yang kayak gimana dulu. Nah dari situ lama-lama kita jadi mungkin aja suatu saat nanti kita bisa baca yang lebih berat, misalkan oh ternyata penelitian soal apa namanya kulit kulit manusia itu seperti apa, siapa tahu gitu. Terus yang ketiga adalah bisa dimulai dari yang paling mudah aksesnya di kalangan smart people. Mungkin ada orang-orang yang lebih senang untuk bacanya lewat handphone, tablet, laptop tadi itu ya, karena banyak sekali kanal informasi digitalnya. Bisa dimulai dari situ, nggak masalah. Lalu selanjutnya adalah dibiasakan. Dibiasakannya nggak usah berat-berat dulu smart people, bisa coba dengan misal 10 halaman sehari misal. Oh, terlalu berat itu bahas ya udah 10 menit deh sehari. 10 menit itu bisa banget dicoba ditaruh misalkan
sebelum berangkat bekerja, atau ketika makan siang, atau bahkan sebelum tidur, cuma 10 menit doang. Kalau misal nih apa namanya rutinitas sebelum tidur ada sikat gigi gitu ya, cuci muka gitu ya, terus nah pas sudah masang pakai kasur, ambil peralatan bacanya, entah itu tablet, entah itu buku, oke, kita set timer 10 menit. Dilakukan secara terus-terusan. Kurang lebih sama seperti teman-teman membiasakan membangun kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Coba 30 hari, 40 hari, kemudian cari tahu apakah oh cocok nih, bisa nih aku aplikasikan selanjutnya gitu. Nah, silakan. Jadi sebenarnya jangan dibuat susah ya. Kita mulai dengan sesuatu yang kita sukai gitu. Tadi juga Mbak Dias ngomong ada yang apa namanya menonton film gitu. Bisa loh padahal kita jadi suka baca karena film yang kita tonton. Misalkan ada cerita-cerita nih yang lagi happening sekarang gitu ya, film-film yang lagi masuk bioskop lagi ramai itu ada bukunya gitu. Iya Teman-teman betul bisa betul. cari tahu dari situ. Jadi nggak ada halangan untuk memulai membaca. Teman-teman bisa buat mulai baca bahkan setelah acara live ini selesai gitu. Jadi nggak ribet banget kok Mbak Dias, gampang. Oke, thank you Mbak Hestia. Nih udah di sharing tips dan triknya nih buat teman-teman smart people yang apa lagi nonton. Mungkin yang tadinya nggak pernah baca sama sekali atau sekedar bacaan singkat ya. Tadi Mbak Hestia udah jelasin juga dimulai dari yang sedikit 10 halaman atau dimulai dari 10 menit dulu per harinya gitu ya Mbak Hestia ya. Yang nanti Betul. mungkin nextnya bakal jadi bakal jadi kebiasaan juga ya Mbak Esti ya, mungkin yang tadinya juga dari apa pengen baca yang seleranya ini dulu atau apa dulu gitu ya, jadi nanti kebiasaan itu akan muncul gitu ya Mbak Estia ya. Oke, thank you banget nih Mbak Hestia buat sharing tips dan triknya untuk membaca buku biar minat baca buku kita juga semakin nambah gitu ya Mbak Hestia ya buat teman-teman smart people. Oke, ini sudah ada pertanyaan Mbak Hestia dari @rizka.martavia. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan semangat literasi sejak dini? Silakan Mbak Hestia. Oke, ini aku kayak merasa bahwa penanya mungkin ingin menularkan semangat literasi kepada mungkin yang lebih junior ya gitu. Aku mengasumsikan mungkin untuk teman-teman yang atau smart people yang barangkali sudah punya anak gitu dan dalam masa-masa pertumbuhan. Nah, perlu diketahui bahwa anak itu adalah peniru ulung. Dia nggak bisa cuma dikasih tahu, tapi memang lebih baik diberikan contoh. Sebagian besar dari manusia, dari kecil hingga besar ya, dia itu melihat, mengcopy, atau kalau dalam bahasa copycat. Gitu. Jadi kita nggak bisa cuman ngasih tahu, oh kamu itu sebaiknya baca buku. Enggak, tapi tanpa banyak bicara, ya udah, dudukin aja bareng-bareng mbaknya atau siapapun gitu ya, baca bareng-bareng. Memang nggak pakai handphone, memang nggak pakai apa namanya gadget secara elektronik, tapi benar-benar kita semua dengan bahan pustaka yang tercetak, entah itu koran cetak, entah itu buku gitu. Coba pakai seperti itu. Jadi memang yang sering kali jadi problem itu adalah kita pinginnya memberi semangat, tapi kitanya tidak bersemangat gitu. Gimana caranya bisa menularkan semangatnya gitu ya Mbak ya? Kan banyak sekali yang bilang, aku pingin deh adik-adikku atau keluargaku jadi keluarga yang suka baca. Tapi sebelum kita mengajak mereka, kita tanya ke dalam diri, kita sudah segimana besarnya sih memberikan exposure membaca di kalangan terdekat kita dulu. Gitu. Kalau kita misalkan sudah bisa memberikan contoh, konsisten memberikan contoh apa yang kita ucapkan kepada misalkan anak-anak atau junior-junior kita, konsisten dengan tingkah kita gitu ya, mereka pasti akan kayak oh iya ya benar juga ya mbaknya baca buku terus, ya benar juga kayak gitu. Jadi mungkin baru kayak gitu doang sih Mbak Dian. Oke, jadi apa lingkungan sekitar juga pengaruh gitu ya Mbak Hestia buat ningkatin semangat buat generasi atau anak-anak sekarang untuk menumbuhkan minat baca. Sama tadi halnya dengan di awal mungkin teman-teman smart people udah dengar juga ya Mbak Hestia itu apa minat bacanya juga awalnya dari keluarga gitu ya Mbak Hestia ya. Jadi Betul. memang Iya. iya jadi salah satu ini juga ya, salah satu cara buat meningkatkan minat baca juga mungkin dari situ ya Mbak Hestia ya. Betul, betul, betul. Oke, thank you Mbak Hestia. Ini ada pertanyaan lagi dari @icanu_betrisa 1125.
Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya memahami literasi digital agar aman dalam menggunakan sosial media. Silakan Mbak Hestia. Aman dalam artian yang aku ini ya, yang aku bisa pahami adalah kita tidak mendapatkan ancaman-ancaman secara online gitu. Salah satunya adalah pastikan bahwa yang kita posting itu bukan sesuatu yang konfidensial, rahasia, atau sesuatu yang bisa dibilang itu sangat pribadi, sangat personal. Apa saja itu? Pertama, misal kalau misalkan teman-teman di sini atau smart people di sini ada yang sudah punya anak, sebisa mungkin gitu ya, tidak memposting foto-foto sekolah anaknya di mana atau mungkin seragam sekolah anaknya. Mungkin ini kan sudah udah ada beberapa orang yang sekolah ya, setahu aku gitu. Itu kalau bisa ditahan-tahan untuk tidak dipost. Kedua, kalau misalkan memang biasanya ya tadi balik lagi dengan FOMO ya Mbak ya, kita lagi di salah satu tempat yang paling ngehits nih misalkan gitu, pinginnya langsung aja di post gitu ya, screenshot Instagram story gitu langsung diupload. Nah, tidak ada yang melarang kok teman-teman, cuman ada baiknya kalau misalkan dijeda, misalkan 1 jam setelah teman-teman dari tempat itu. Jadi semisal mau di post, coba ditaruh di kamera handphone dulu aja, nggak usah langsung di post ke Instagram story. Kenapa? Karena dikhawatirkan gitu ya, mungkin di kalangan mungkin teman-teman kayak, ah masa sih ada yang nguntit aku, masa sih ada yang ngikutin atau stalking ya bahasa Inggrisnya gitu. Tapi itu bisa terjadi teman-teman. Jadi lebih baik kalau misalkan sedang di tempat ramai dan tempat umum gitu, mending nggak usah langsung post, tapi tunggu sejam misal. Udah pindah dari tempat itu baru di post gitu. Terus usahakan untuk tidak posting misalkan alamat rumah. Kalau ada unboxing paket gitu kan, tutup itu stiker penerimanya atau kalau enggak ada beberapa orang yang ngerobek dulu di kaca kecil-kecil gitu ya. Jadi ketika video unboxing dilakukan nggak kelihatan tuh alamatnya di mana, nomor handphonenya di mana. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin nggak ngepost hal yang berbau pribadi. Lalu kemudian kalau misalnya hubungannya sama hoax tadi sebenarnya aku juga udah jelasin ya teman-teman. Pastikan lakukan nggak hanya double check tapi terserah mau berapa banyak cek. Misalkan kalau itu bener nggak sih kemarin Pak Presiden bilang kalau kita boleh buka masker, kita cuma tahu misalkan dari WhatsApp grup. Pernyataan Presiden Jokowi, kita sudah boleh buka masker, ABCD, bla bla bla, informasinya panjang. Kita mulai skeptis dulu, yang benar, masa Pak Pres udah bikin keputusan kita boleh buka masker untuk kegiatan outdoor. Cari di berbagai macam kanal media. Misalkan nggak cukup 1, 2, 3, 4, 5 sampai ternyata sebagian besar kanal media memberitakan hal yang sama. Oh berarti memang betul keputusannya sudah resmi. Kurang lebih kayak gitu Mbak Dia. Semoga jawab ya. Oke, ya tadi pertanyaannya menjawab ya. Jadi kita emang tetap harus aware, apalagi harus hati-hati banget ya Mbak Hestia untuk penggunaan media sosial. Karena kejahatan kadang entah dari akun Instagram, dari status kita, atau bahkan dari komen semuanya bisa terjadi ya Mbak Hestia ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak Hestia dari @anisa_nf2. Apa keuntungan dari literasi digital di era sekarang Mbak Hestia? Oke, keuntungan kalau kita bisa berliterasi secara digital itu yang pertama adalah kalau ini ngomongin karir atau perkembangan diri, kita jadinya lebih bisa untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Kalau misalkan teman-teman atau smart people adalah seorang pekerja seperti aku gitu ya, dengan punya literasi digital, teman-teman bisa lebih cepat untuk adaptasi di lingkungan yang serba baru. Karena pastinya ada berbagai macam hal yang kita mungkin asing gitu, nggak tahu, nggak usah jauh-jauh literasi yang ribet-ribet lah, main TikTok misalkan gitu ya, ada istilah-istilah baru, TBL, apalah, apalah, apalah. Nah, kalau kita misalkan tidak punya literasi digital, nggak penasaran, itu apa sih artinya, itu digunakan untuk apa sih? Nah, mungkin kita akan kelabakan gitu, kelabakan untuk ngikutin perkembangan sekarang. Kebetulan ternyata misalkan aku gitu ya, aku ternyata kerja di marketing dan memang kita harus mempelajari satu kanal tertentu untuk marketing baru nih. Kalau misalkan aku nggak punya literasi digital, aku akan bingung nyari informasinya kemana, apakah itu benar atau tidak, apakah efektif atau tidak caranya. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu akan menguntungkan. Terus yang kedua, dengan kita punya literasi digital, opini kita tidak mudah digoyang-goyang sama yang tidak berkepentingan atau yang tidak bertanggung jawab. Jadi kurang lebih refleksi dari misalkan
pengalaman-pengalaman yang kalau misalnya aku boleh cerita sedikit, pengalaman-pengalaman ketika misalnya aku punya statement A gitu. Aku bilang, oh ternyata pakai sabun cuci merek ABC itu kayak enak banget ya. Aku jadi kasar gitu, misal seperti itu. Nah, karena misalkan aku nggak pilih kerap nggak pilih literasi digital gitu, aku asal post aja. Padahal aku bisa loh nggak usah ngomong merek ABC-nya. Kayak aku bilang, aku barusan beli sabun cuci dan ternyata ketika aku pakai nggak cocok. Nah, itu kan lebih mengurangi dampak aku diserang ya. Jadi kita bisa bisa lebih enak nih komunikasinya dengan literasi digital juga. Kalau kita mengajukan keluhan atau komplain gitu ya Mbak ya, uh, kita bisa menggunakan kata-kata yang sopan. Misalkan pada yang terhormat ABCD, saya tadi begini-begini, kok tadi tidak bisa akses, ke nomor manakah yang harus saya akses, daripada bandingkan dengan mungkin juga teman-teman atau smart people pernah lihat kompetisi bermakah dengan huruf yang kapital semua gitu, itu kan gak enak gitu kan. Nah, kalau kita punya literasi digital kita bisa berkomunikasi dengan lebih kayak gitu. Semoga menjawab. Benar-benar seru sih Mbak Hestia. Memang ada plus minusnya, cuma yang kita ambil harus tetap positifnya aja ya Mbak Hestia dalam bersosial media. Baik Mbak Hestia, mungkin sebelum kita akhiri sesi Instagram Live di TI Talks Tugu Insurance hari ini, Mbak Hestia mungkin boleh dong dikasih pesan sepatah dua kata nih untuk smart people tentang menariknya membaca buku, mungkin Mbak, silakan. Wah. Oke, jadi untuk smart people membaca itu menyenangkan. Membaca itu nggak melulu soal belajar. Membaca itu bisa jadi sebuah kanal hiburan yang smart people bisa aja pergi ke suatu tempat padahal badannya masih di kamar, badannya masih di rumah gitu. Nah, dan juga membaca itu jangan jadikan beban. Jadikan sebuah kebiasaan dengan memulai langkah kecil seperti 10 halaman per hari atau 2 menit per hari. Semoga menjadi kebiasaan baik yang nantinya berimbas positif ke kehidupan smart people. Gitu aja Mbak Dias. Thank you banget nih Mbak Hestia untuk pesan-pesannya buat smart people. Semoga smart people abis nonton live Instagram hari ini jadi semakin termotivasi ya Mbak Hestia. Nah nanti kita itu hari ini udah bincang-bincang sama Mbak Hestia. Thank you banget. Jadi Mbak Hestia seorang bookstagram yang keren banget nih, udah mengkampanyekan buku dan minat baca ke teman-teman, ke smart people semua. Semoga semakin banyak orang yang rajin baca, semakin banyak mungkin bisa ikut hobinya bookstagram juga, bikin review-review juga silakan. Terus dengan begitu mungkin sudah berakhir acara TI Talks Tugu Insurance hari ini. Terima kasih buat Mbak Hestia sudah menyempatkan waktunya Mbak Hestia. Thank you banget. Dan juga thank you juga nih buat smart people yang udah standby, udah nonton. Sekali lagi smart people terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak smart people, terima kasih banyak Mbak Hestia. Nanti ketemu lagi di program-program TI Talks Tugu Insurance lainnya ya. Thank you.